Bang Irwan, pemuda yang kreatif kita harapkan terus lahir di Aceh. Karena bagaimanapun itu hanya bisa tercipta kalau kita memang bisa kreatif seperti tadi. Membuat kreativitas dengan elaborasi bersama dengan pemerintah dan juga pemuda itu menjadi juga bagian yang penting gitu. Tapi apakah kreatif anak muda Aceh sekarang ini memang sudah bisa berbicara banyak? Bang, Anda bisa melihat. Tentu ini untuk menjawab tantangan pemuda kita ke depan ya. Ya, tadi saya mencatat satu hal yang disampaikan oleh Pak Bukhari ya, bahwa jumlah pemuda di Aceh saat ini tidak kurang atau sekitar dari 1 juta Ya, orang. 27% dari jumlah penduduk kita. Dan saya kira ini sebuah potensi yang sangat besar bagi Aceh ke depan untuk bisa menjadi lebih maju. Ya, ada 25% dari jumlah penduduk Aceh yang masih muda. Orang muda ini masih bersih, orang muda ini masih belum terkontaminasi oleh banyak hal, orang muda ini masih punya impian besar, masih punya cita-cita yang sangat mulia, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi daerah dan bangsanya. Saya yakin mereka menaruh harapan yang besar agar daerah ini bisa menjadi lebih berkembang, menjadi lebih maju, Indonesia juga menjadi lebih sejahtera dan makmur, tidak kalah dari negara-negara lain. Sedangkan kalau orang tua agak sulit kita harapkan untuk bisa merubah keadaan bangsa ini. Jadi di tangan 1 juta pemuda Aceh inilah nantinya kita harapkan Aceh ke depan itu bisa menjadi lebih baik. Dan saya kira mereka harus disupport dan juga mereka harus mensupport dirinya sendiri. Lingkungan juga harus mensupport mereka. Kalau kita bicara soal pendanaan dari Dispora misalnya atau pemerintah yang sangat minim memang untuk kegiatan kepemudaan atau mensupport kegiatan di kalangan anak muda, memang ini kita akui. Dimanapun dalam bidang olahraga misalnya, dalam bidang pariwisata, dalam bidang kepemudaan, selalu pemerintah beralasan atau berkilah soal pendanaan yang sangat minim, anggaran yang minim. Tapi ini bukan sebuah alasan yang dibuat-buat, itu sebuah fakta, sebuah kenyataan. Ya, harus kita akui itu ya. Pak Bukhari juga merasakan itu sendiri. Ya, saya rasa Pak Bukhari sebagai seorang kepala dinas, seorang putra Aceh juga yang pernah muda, pasti ingin membantu anak muda. Saya yakin setiap hari ke kantor Pak Bukhari itu datang puluhan anak muda dari berbagai organisasi, Pak mohon ini, mohon bantuan ini, kami mau buat kegiatan ini. Tapi keadaan terbatas. Nggak mungkin Pak Bukhari dengan dana pribadi untuk membantu mereka. Harus ada anggaran pemerintah yang untuk membantu mereka. Ke saya juga seperti itu, saya alami seperti itu. Dan rasanya saya sedih kalau tidak bisa mensupport kegiatan mereka. Saya yakin Pak Bukhari mengalami itu dan Bang Jamal juga sebagai Ketua KNPI pasti juga sering berinteraksi dengan kalangan anak muda yang minta bantuan. Dan mereka sebenarnya layak dibantu. Tapi karena anggaran kurang. Kenapa anggaran kurang? Salah satu faktornya adalah karena rakyat Indonesia atau bangsa kita ini agak enggan untuk membayar pajak kepada negara. Tidak ada pemasukan negara, PAD kecil, PAD minim, Banda Aceh ataupun Aceh PAD minim, karena rakyat kita ada keengganan untuk membayar pajak. Kenapa enggan membayar pajak? Membayar pajak ini kan sebuah peraturan yang harus dikenakan. Pajak ini bukan untuk pribadi, pajak ini untuk negara. Negara kemudian menyalurkan pajak itu untuk kepentingan umum, ya sarana-sarana publik misalnya. Dan itu juga untuk kepentingan publik, kepentingan dia sendiri. Jadi kalau saya bayar pajak pada negara, nanti juga akan kembali hasilnya pada saya sendiri. Saya bisa merasakan jalan yang bagus, saya bisa merasakan pasar yang bersih, sekolah yang bagus dan sebagainya. Itu dari pajak yang saya bayarkan. Tapi kenapa rakyat tidak mau bayar pajak atau masih enggan bayar pajak? Karena ya itu pemerintah sekarang ini menunjukkan tipikal yang sangat-sangat negatif masih. Jadi masyarakat enggan untuk menyalurkan dananya untuk pemerintah karena khawatir dikorupsi. Kalau dikorupsi, buat apa saya peduli pada negara ini? Buat apa saya bayar pajak kalau seandainya itu juga tidak jatuh kepada saya? Ya, akhirnya ini jadi problem terbesar. Betul. Artinya ada beberapa problem-problem besar yang dihadapi oleh pemuda kita, Pak Irwan. Terutama kalau Abang mengidentifikasi beberapa masalah-masalah yang seharusnya bisa dipecahkan oleh pemuda untuk mereka lebih bisa maju lagi. Ya, sekarang saya kira pemuda Aceh sudah pintar-pintar ya. Saya sering ngobrol dengan mereka, sering interaksi lewat media sosial ataupun secara langsung. Mereka cukup cerdas, mereka cukup peduli, tapi sayangnya kalau anak muda ya, jangankan anak muda, kita yang tua saja kadang-kadang, saya belum terlalu tua tapi juga tidak bisa dikatakan muda lagi ya. Saya juga kadang-kadang sulit untuk memanage waktu. Ya, kita terlena dengan hal-hal sesuatu yang menyenangkan, yang membuat kita senang, tapi justru kita lupa bahwa waktu itu harus diberi prioritas ya. Di-manage dengan baik waktu ya. kassaif misal, waktu itu adalah pedang kata orang Arab misalnya, atau time is money kata orang Barat. Dan ini harusnya dipahami oleh anak muda bahwa apabila mereka tidak memanfaatkan waktu dengan baik di saat muda sekarang ini, maka mereka akan tergilas oleh perjalanan waktu. Dan
Kalau sudah lewat, misalnya sekarang usia 20-an adalah usia yang sangat produktif dan kreatif, kemudian usia 30-an mereka sudah menikah, pelan-pelan cita-cita yang belum tercapai itu akan terkubur dengan sendirinya. Mereka sudah punya anak, sudah punya tanggungan, sudah punya istri, sudah harus kesehatan juga sudah berkurang dan sebagainya. Jadi saat usia 20-an inilah bagi anak muda untuk mengisi apa-apa yang dicita-citakan oleh para founding fathers bangsa ini misalnya. Dan kita jangan lupa bahwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 itu adalah cikal bakal kemerdekaan Republik Indonesia yang dicetuskan oleh anak-anak muda. Oke.